Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini Senin tanggal 18 Januari 2021 kita bertemu lagi pada pelajaran matematika untuk siswa kelas 9A B, C, SMP Negeri 2 Sebelumnya marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tetap jaga iman, jaga imun, dan patuhi protokol kesehatan. Jaga 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik anak-anakku, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita doa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini nanti bisa dijalankan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Langsung saja untuk pertemuan pada pagi hari ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu sudah disampaikan sosialisasi materi matematika semester 2, penentuan KKM, dan rancangan penilaian. Juga sudah diturunkan materi yang pertama, potong ruangan dan kesekalian. Mungkin sudah kalian buka link YouTube-nya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari 2 bangun yang online dan 2 sertifikat yang dikatakan online. Baik, untuk menyimak review dulu pertemuan yang pertama kemarin. Apa yang dikatakan 2 bangun yang online? Kemarin sudah dipelajari ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang sudah dipelajari lagi, 2 segitiga dikatakan kongruan itu juga memenuhi salah satu dari 4 keadaan, yaitu keadaan yang pertama, sisi. Jadi 2 segitiga itu ketiga sisinya masing-masing sama. Kemudian ada keadaan yang kedua, jika ada 2 segitiga diketahui sisi, sudut, dan sisinya sama. Dan keadaan yang ketiga, sudut, sisi, dan sudut. Kemudian keadaan yang keempat, sisi, sudut, dan sudut. Kalau kalian masih ingin lebih jelas lagi, silahkan kalian buka link YouTube yang sudah disampaikan kemarin, dicoba diulang-ulang, dipelajari, dipahami, dan dicoba soal-soalnya. Untuk materi hari ini dilanjutkan dengan kesebangunan bangun data. Baik anak-anakku, untuk mempelajari kesebangunan bangun data sambil mengingat juga pelajaran minggu yang lalu, ini diberikan contoh-contohnya bangun-bangun yang dikatakan kongruan. Yang pertama kalian perhatikan itu ada 3 buah bintang. 3 buah bintang ini warnanya berbeda-beda. Ada warna pink, ada warna biru, dan warna kuning. Meskipun ketiga ini warnanya beda, tapi ternyata bentuk dan ukurannya sama, sehingga 3 bintang dengan bentuk dan ukuran yang sama, sudut-sudutnya juga sama, ini ketiga bintang ini dikatakan kongruan. Yang berikutnya kalian perhatikan lagi, ada 3 buah persegi. Ini ada yang warnanya kuning, kemudian ada yang warnanya hitam, juga ada yang warnanya hijau. Ketiga buah persegi ini kalian perhatikan di sudut-sudutnya, masing-masing pojoknya ini sama semua, siku-siku atau 90 derajat. Kemudian kalau diperhatikan lagi panjang sisinya masing-masing
keempat sisinya ini juga sama panjang, sehingga ketiga persegi ini juga disebut juga kongruent. Kita ambil contoh yang berikutnya lagi. Kita perhatikan ada persegi panjang, ada dua buah persegi panjang. Meskipun dalam meletakkannya itu tidak berdiri semua, ya. Ini kalau perhatikan, ini yang warna hijau, ini panjang dan lebarnya. Kita lihat dulu keempat sudutnya, semua sama. Keempat sudutnya siku atau 90 derajat. Kemudian kita lihat panjang sisi-sisi yang bersesuaian apakah sama atau tidak. Kita lihat ini sisi yang pertama. Kalau ini misalkan perseginya A, B, C, D. Kemudian yang kedua ini E, F, G, H. Nah, sekarang dilihat sisi AB ini ternyata sama dengan sisi EH. BC sama dengan HG. CD atau DC sama dengan BF. AB sama dengan EF. Jadi ada dua pasang sisi yang bersesuaian itu sama panjang, sehingga persegi panjang yang pertama dan kedua ini juga dikatakan kongruent. Sekarang dua bangun dikatakan sebangun. Bedanya kalau kongruent itu bentuk maupun ukurannya sama. Sekarang kalau dua bangun dikatakan sebangun, kamu perhatikan ini ada dua buah segitiga. Bentuknya sama-sama segitiga. Tapi kalian perhatikan apakah ukurannya sama? Ternyata berbeda. Tapi berbedanya kita lihat. Ini segitiga yang pertama. Sudutnya sudah sama semua, besar sudutnya. Yang ini siku-siku sama yang juga siku. Kemudian dua sudut yang lain, kalau ini dengan sini, ini dengan ini kan sama. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang ukurannya, kita lihat yang ini ukurannya. Ternyata ini ukurannya diperbesar menjadi 2 kalinya. Satu sisi yang lain juga diperbesar dengan ukuran 2 kalinya. Sisi miringnya ini juga diperbesar 2 kalinya. Jadi dua bangun dikatakan sebangun. Ini bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Berbedanya bisa diperbesar ataupun nanti juga diperkecil. Kalau dari besar ini menjadi kecil berarti diperkecil dengan perbandingan yang sama. Jadi segitiga yang pertama ini segitiga yang kedua, ini ukurannya 2 kalinya segitiga yang pertama. Dua segitiga ini dikatakan sebangun. Jadi sudut-sudut yang seletak sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi sebanding itu perbandingannya sama. Kalau diperbesar 2 kalinya, ya semua diperbesar 2 kalinya. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ini ada persegi yang warna hitam dengan yang warna biru. Yang hitam itu kecil, yang biru itu besar. Kita lihat ini ukurannya. Ini kalau diperhatikan segitiga ini ternyata sisi-sisinya diperbesar 2 kali semua. Jadi persegi yang pertama dengan persegi yang kedua sama-sama keempat sudut, ya, siku-siku semua. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar sudah. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sisi yang pertama ini diperbesar jadi 2, ini juga diperbesar jadi 2, ini juga diperbesar jadi 2, ini juga diperbesar jadi 3. Jadi persegi yang pertama dengan persegi yang kedua ini dikatakan sebanding. Kita perhatikan lagi
ada dua buah persegi panjang. Persegi panjang ini dengan ukuran panjang dan lebarnya juga. Sekarang kita perhatikan, apakah dua persegi panjang ini sebangun atau tidak. Sekarang kita lihat panjangnya. Kalau bentuknya sudah persegi panjang semua, sekarang kalau kita ukur panjangnya, ini 1, 2. Ternyata panjangnya diperbesar menjadi 2 kali. Lebarnya, kita lihat lebarnya 1, atas lagi, diperbesar 2 kalinya. Jadi persegi panjang yang warna ungu dan yang warna hijau ini, yang warna hijau ukurannya lebih besar 2 kalinya dari persegi panjang yang pertama. Keempat pojoknya atau keempat sudutnya yang bersesuaian sama besar, dan ini sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi ini juga contoh dua persegi panjang yang sebangun. Sekarang kita bisa mengambil kesimpulan, dua bangun datar dikatakan sebangun itu jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sebanding, mempunyai perbandingan yang sama. Sekarang kita lihat tadi bangun yang kongruan dengan bangun yang sebangun. Kalau ada bangun yang kongruan, ini pasti sebangun. Karena apa? Besar sudutnya sama dan ukurannya juga sama persis. Tapi kalau dua bangun dikatakan sebangun, belum tentu kongruan. Ya, sekali lagi, jika ada dua bangun itu dikatakan kongruan, pasti bangun tersebut juga sebangun. Tapi kalau ada dua bangun sebangun, belum tentu kongruan. Syarat kongruan tadi, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, tapi sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, mempunyai perbandingan yang sama. Sekarang kita lihat bangun-bangun yang tidak sebangun. Ini ada dua segitiga. Kenapa ini tidak sebangun? Kita lihat sisinya. Ini ternyata kalau kita lihat ke atas itu ukurannya 2 kalinya, tapi yang menyamping itu enggak sampai 2 kalinya. Berarti perbesarannya atau perbandingannya tidak sama. Jadi dua segitiga ini dikatakan tidak sebangun. Otomatis tidak sebangun juga tidak kongruan. Sekarang kita melihat lagi. Ini ada persegi, ini ada persegi panjang. Ini ternyata lebarnya tidak diperbesar, panjangnya tidak diperbesar, lebarnya diperbesar 2 kalinya. Ini berarti perbandingan sisi-sisinya juga tidak sebanding. Berarti dua bangun ini dikatakan tidak sebangun. Kita lihat lagi yang berikutnya. Ini bangun yang pertama dengan yang kedua. Ternyata bangun yang kedua ini lebarnya, panjangnya ukurannya 2 kalinya, lebarnya juga tidak sampai 2 kali. Jadi perbesarannya tidak sama. Dua bangun ini juga dikatakan tidak sebangun. Jadi sekarang kalian sudah tahu semua apa tidak ada dua bangun itu mana yang disebut kongruan, mana yang sebangun, dan mana yang tidak sebangun. Kita lanjut lagi. Kalian perhatikan, ini ada foto-foto dengan ukuran 2 kali 3, 3 kali 4, dan 4 kali 6. Sekarang perhatikan foto yang ukuran 3 kali 4, ini juga ukuran 3 kali 4. Jadi kalau foto ukuran 3 kali 4 semua, ini sama
keempat sudutnya satu dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti ini dikatakan kongruent. Sekarang kalian bisa menunjukkan lambang kongruent seperti ini. Ya, ini tanda kongruent. Kemudian ini ada foto dengan ukuran 2x3, yang ini ukuran 4x6. 2 menjadi 4 itu dikalikan 2, diperbesar 2 kalinya. 3 menjadi 6 diperbesar 2 kalinya. Karena ini sisi-sisi yang seletak itu perbandingannya sama, maka foto dengan ukuran 2x3 dengan foto yang ukurannya 4x6 ini dikatakan setangga. Sekarang kita lihat lagi, ini ada 2 foto ukuran 3x4 dengan 4x6. Kalian perhatikan, 3 menjadi 4 ini diperbesarnya 1 lebih. Tapi ini kalau selisihnya yang ini berarti 3/4. Sedangkan ini 4 menjadi 6 itu disederhanakan jadi 2/3. Berarti ini sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding. Jadi foto dengan ukuran 3x4 dan 4x6 ini tidak sebangun. Karena apa? Karena perbandingan sisi-sisinya tidak sebanding, atau perbandingan sisi-sisinya tidak sama. Sekarang kalian perhatikan ada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Ditunjukkan sudut-sudutnya ada tandanya. Jadi apabila ABCD itu sebangun dengan EFGH, tadi kalian sudah tahu bahwa bangun yang dikatakan sebangun itu harus memenuhi 2 syarat. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu seimbang. Kita lihat yang pertama, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita lihat sudut A. Sudut A ini ternyata tandanya sama dengan sudut E. Berarti sudut A sama dengan sudut E. Kita lihat lagi sudut B. Ini ternyata sama dengan sudut F. Jadi sudut B sama dengan sudut F. Sudut C tandanya juga sama. Berarti sudut C sama dengan sudut B. Dan sudut B ini sama dengan sudut F. Yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat perbandingan panjang sisi yang bersesuaian. Kalau ini ada 2 sudut yang sama menghadap, ini pasti sisinya perbandingannya juga sama. Jadi AB, sisi AB ini dibandingkan dengan EF, ini akan sama dengan BC dibandingkan dengan FG, akan sama dengan CD dibandingkan dengan DH, dan sama dengan DA atau AD dibandingkan dengan HE atau EF. Untuk materi yang pertama ini, kesebangunan ini sudah cukup. Nanti kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.